Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua, amin. Nah, setelah sebelumnya kita bahas tentang ramalan Sri Aji Joyoboyo tentang apa yang namanya kahanan negara yang memetakan mongso. Nah, kita akan bahas tentang mongso yang terakhir adalah Satrio Piningit. Nah, ini menarik nih, tetapi ini ya agak dalam nih ya. Hati-hati memaknai, semoga bisa jadi bahan untuk referensi diri dan bahan bersama. Nah, kita bahas deh ya. Nah, yang namanya Satrio Piningit ini adalah, nah, yang seperti kita bahas kemarin ya, ini kita bahas dulu yang kemarin. Setelah ada pemimpin negara yang berinisial atau mungkin dengan inisial Notonegoro tadi, nanti akan muncul yang namanya Satrio Piningit nih. Satrio Piningit ini adalah seseorang atau figur atau sosok yang memang di situ bisa dikatakan sebagai Ratu Adil. Nah, Ratu Adil ini, wah ini berat. Ratu Adil ini adalah seorang yang memang memiliki peran besar untuk suatu jalannya suatu arah negara. Jadi tidak tergantung pada yang namanya apa ya namanya ya, tata negara atau bukan apa, tapi inilah sosok nih. Nah, ada yang menyimpulkan dulu Ratu Adil ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau mungkin lahirnya Pancasila itu yang dihubungkan dengan Pak Soekarno, presiden pertama kita dulu. Ada yang menyebutkan itu adalah figur lain karena ini belum muncul. Nah, ini beda-beda ya. Nah, Satrio Piningit atau Ratu Adil, atau mungkin ya ada yang mengatakan Ratu Adil dengan Satrio Piningit itu beda. Ya, wallahu alam, Mbah juga tidak tahu. Tetapi yang namanya Satrio Piningit ini adalah sosok satrio atau mungkin adalah sosok orang yang memiliki wibawa besar, berpengaruh pada sistem negara, dan beliau itu masih disembunyikan. Nanti akan muncul ketika semua itu keadaannya ada porak-poranda, semua sudah terbelenggu dengan kondisi yang sudah berantakan dalam arti seperti ini deh. Jadi berantakan itu adalah ketika tata negara sudah pada amburadul, sudah pada saling cakar-cakaran ya, cakar-cakaran itu saling berebut ya, saling berebut, menang sendiri dan paham sendiri, mencampur adukan antara agama dan budaya dan kepentingan ini. Nah, nanti akan muncul yang namanya Satrio Piningit. Satrio Piningit ini nanti secara tafsir dari Joyoboyo adalah munculnya itu tanpa sangkan itu nanti adalah kita itu tidak menyadari kalau ada sosok yang besar bisa membawa pembaharuan dan memiliki sebuah gagasan yang cemerlang untuk merubah suatu kahanan negara menjadi lebih baik dan tertata rapi. Nah, ini sosok ini wallahu alam, Mbah juga tidak tahu. Padahal Satrio Piningit ini digadang-gadang sebagai pembaharu untuk negara kita. Nah, perkara ini sudah keluar atau belum, wallahu alam, Mbah juga tidak tahu. Tetapi dari tanda-tandanya ini sebentar lagi, atau bahkan ada yang sudah meyakini ini sudah keluar. Tapi nyatanya ya ora ile, banyak kahanan sing morat-marit. Ya, wallahu alam, semoga kita juga berada di kondisi yang lebih baik. Amin. Nah, ini kita bahas lagi Satrio Piningit deh ya. Satrio Piningit ini kalau dilihat dari cirinya ini akan datang. Sosoknya adalah pemuda ya. Ini belum tua, masih muda, bagus, gagasannya cemerlang, dan beliau punya wawasan yang luar biasa karena beliau mendapatkan restu dari leluhur ratu-ratu atau raja di Nusantara untuk memimpin. Nah, ini yang jadi masalah nih. Ini luar biasa di situ. Selama ini sosok kita kan dipilih oleh rakyat kita. Nanti insya Allah munculnya itu kita tidak sangka-sangka. Nah,
Padahal sekarang sudah ada beberapa tokoh yang sudah keluar, seperti Mbah prediksi kemarin. Sekarang sudah ada beberapa sosok muda yang keluar. Tapi apakah itu yang masuk ya? Wallahu alam, Mbah juga tidak tahu. Kalau ya ciri-cirinya, Mbah nggak bisa. Mungkin Mbah bisa melihat dari kacamata Maria, dari tanda-tanda alam yang ada pada sosok-sosok beliau ini. Tapi Mbah tidak ingin gegabah daripada nanti malah jadi permasalahan dan jadi polemik. Nah, kita tunggu aja ya, nanti ada sosok-sosok baru ini yang akan jadi pembaharu dan nantinya sudah akan keluar. Ada inisialnya E, inisialnya G, S, ada inisialnya ya itulah ya, banyak sekali. Ada 4 atau 5 itu ya. Bukan 5 nih, 8 lah, 89 itu ya. Kayaknya 89 lah, 89 itu ya. Dari ya itulah. Memang sosok-sosok baru ini diharapkan sebagai pembuka jalan untuk negara kita menuju era yang lebih baik. Nah itu nah makanya Satrio Piningit ini nanti apakah manjing ke dalam beliau, wallahu alam, sampai nanti akan seperti ini terus sampai datangnya Imam Mahdi, wallahu alam. Mbah juga tidak tahu. Kita berharapnya juga lebih baik dan tidak ada cakar-cakaran lagi. Yang Mbah tidak senang di sini adalah ada yang membenturkan antara kepentingan agama, kepentingan politiknya, dan kepentingan budaya. Nah ini ini kan sebetulnya kan tipu daya apa ya, Jajalut, atau mungkin dikatakan adalah anak buah Dajjal. Tetapi wallahu alam, apakah nanti akan seperti ini, wallahu alam. Mbah juga tidak tahu nanti di sana akan terjadi apa. Mbah juga tidak tahu, tidak akan disikarep, tidak akan disikarso. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi. Tetapi dari tanda-tanda alam, Satrio Piningit ini sudah ada tetapi dalam proses pendadaran atau mungkin penggodokan atau mungkin dalam proses penempaan diri, penggemblengan. Ibaratnya Gatot Kaca itu ditempa di kawah Condro di Muko, tapi ini ditempa di dalam ya sallallahu alam ya. Yang pasti Gusti Allah sendiri sudah mempersiapkan dan sudah mendapatkan restu dari semua leluhur-leluhur di tanah Jawa dan Nusantara ini. Wallahu alam, nanti kita tunggu saja. Nah, jangan disikar ya, yang namanya ramalan itu kesana klinik, tetapi ini kita melihat dari tanda-tanda alam dan pemetaan dari apa yang dipetakan oleh Sri Aji Joyoboyo tadi. Nah, ini nanti kita akan bahas lagi soal Pratandha Mangsa yang akan terjadi nanti. Nah, setelah era ini ya. Nah, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.